Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Apriyananda Mauladani dari jurusan Sosiologi kelas 1C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pemaparan atau pemahaman materi yang saya pahami mengenai partai politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengklasifikasian partai politik, sistem partai politik, kemudian apakah pengaruh partai politik itu menurun, dan yang terakhir adalah perkembangan partai politik di Indonesia. Pembagian sistem partai politik ini pertama kali dikemukakan oleh Maurice Duverger. Nah, beliau membagi sistem partai politik ini ke dalam tiga bagian, ke dalam tiga kategori. Yang pertama ada sistem partai tunggal, yang kedua ada sistem dui partai, yang ketiga adalah sistem multipartai. Nah, sistem partai tunggal ini merupakan sistem politik yang dimana partai politik hanya ada satu yang berkuasa atau hanya satu yang dominan di antara beberapa partai politik lainnya, atau hanya hanya ada satu partai politik yang berkuasa dalam suatu negara di antara beberapa partai politik lainnya begitu. Terus suasana kepartaian dalam sistem partai tunggal ini menjadi tidak kompetitif. Mengapa? Karena dalam sistem partai tunggal ini hanya ada satu partai yang dominan dan partai lainnya juga harus menerima pimpinan dari pemimpin partai yang berkuasa. Kemudian partai yang lainnya juga tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan bersaing dengan partai yang berkuasa tersebut. Itulah mengapa sistem partai tunggal ini tuh suasana kepartaiannya disebut tidak kompetitif. Nah, contoh negara yang menerapkan sistem partai tunggal ini adalah Afrika, kemudian Kuba, Cina, dan Uni Soviet pada masa lampau. Nah, yang kedua adalah sistem dui partai. Nah, sistem dui partai ini berarti ada dua partai yang menempati dua teratas dalam pemilihan umum. Yang pertama, partai yang berkuasa dalam pemerintahan atau partai yang memiliki kedudukan tinggi, dominan dibandingkan partai yang kalah gitu. Jadi partai yang berkuasa ini adalah partai yang memenangkan dalam pemilihan umum. Dan yang kedua itu adalah partai oposisi. Nah, partai oposisi ini merupakan partai yang kalah dalam pemilihan umum. Nah, fungsi dari partai oposisi ini adalah untuk mengkritisi atau mengecam kebijakan dari partai yang duduk dalam pemerintahan atau partai pemerintah. Nah, sistem dua partai ini dianggap lebih kondusif untuk terjaganya kestabilan politik karena adanya perbedaan gitu antara partai pemerintah dengan partai oposisi. Tetapi sistem dua partai ini dapat menciptakan dua kubu ekstrim dikarenakan adanya perbedaan di antara kedua belah pihak dan tidak ada partai lain sebagai penengah dari kedua partai yang berseteru tersebut. Karena kan dalam dua partai itu hanya ada dua partai yang menempati dua teratas dalam kursi pemerintahan. Nah, contoh negara yang menerapkan sistem dua partai atau dua partai ini adalah Amerika Serikat dengan Partai Republik dan Partai Demokratnya. Kemudian ada negara Inggris dengan Partai Konservatif dan Partai Buruhnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sistem multipartai. Nah, sistem multipartai ini berkaitan dengan keanekaragaman budaya politik. Misalnya saja perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa yang memunculkan berbagai pandangan politik. Nah, sistem multipartai ini dirasa sangat cocok untuk negara yang notabene masyarakatnya itu beragam atau multikultur. Karena dalam negara tersebut pasti memiliki berbagai banyak pandangan terhadap politik sehingga dengan adanya multipartai atau banyaknya partai ini bisa menampung berbagai aspirasi dari masyarakat ke dalam partai-partai kecil. Nah, begitu.
Nah, dalam pemerintahan parlementer, sistem multipartai ini lebih menitik beratkan kepada badan legislatif, sehingga peran eksekutif di sini sering dianggap lemah, sering cenderung lemah gitu. Kemudian peran partai oposisi juga kurang begitu jelas dalam memainkan perannya, karena partai oposisi ini sewaktu-waktu dapat berkoalisi dengan pemerintahan. Jadi eh, peran partai oposisi dalam mengkritisi atau mengecam kebijakan partai pemerintah dirasa kurang efektif. Nah, contoh negara yang menerapkan sistem multipartai adalah Indonesia dan India. Nah, selanjutnya adalah apakah pengaruh partai itu menurun? Nah, menurut beberapa pengamat memang mengatakan demikian, terkhususnya itu di negara barat. Kemunduran ini bisa disebabkan karena partai dan parlemen ini sudah dianggap tidak lagi mewakili mewakili rakyat secara luas. Hal ini bisa terjadi karena kehidupan politik modern ini kan semakin kompleks, ditambah dengan adanya globalisasi, sehingga baik partai maupun parlemen ini dirasa kurang kurang mampu dalam menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Nah, keanggotaan partai ataupun parlemen juga dianggap sering melakukan korupsi dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Nah, dari permasalahan tersebut banyak yang mengecam cara kerja politik, dan dari beberapa golongan atau beberapa kalangan juga memunculkan sikap anti partai ataupun sikap anti politik di kalangan masyarakat luas. Nah, meskipun ada beberapa permasalahan seperti yang saya sebutkan tadi, eh, bukan berarti partai politik ini tidak ada gunanya atau bisa ditiadakan begitu saja. Tidak, nah itu tidak dibenarkan, karena bagaimanapun juga partai ini sangat berperan, khususnya dalam kehidupan berdemokrasi. Jadi perannya itu sangat krusial dalam kehidupan berdemokrasi. Pernah dikatakan bahwa seandainya tidak ada partai politik, maka kita harus menciptakannya. Itu sebegitu pentingnya partai politik dalam kehidupan berdemokrasi. Begitu. Nah, yang terakhir yang akan saya paparkan yaitu mengenai perkembangan partai politik di Indonesia. Nah, perkembangan partai politik di Indonesia ini beragam, dimulai dari masa kolonial sampai masa reformasi. Nah, pada masa kolonial penjajahan Belanda, partai politik ini muncul sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional dari semua organisasi itu, baik untuk tujuannya sosial seperti organisasi Budi Utomo ataupun Muhammadiyah, ataupun untuk terang-terangan menganut sistem politik atau agama, misalnya partai Katolik ataupun juga menganut gitu sistem politik sekuler, misalnya PNI ataupun PKI. Nah, mereka ini berperan penting dalam berkembangnya kesadaran nasional pada masa itu. Nah, dalam hal ini pola kepartaian karena keanekaragamannya ini disebut dengan multipartai pada masa itu. Kemudian setelah Belanda ini takluk dari Jepang, yang dimana yang dimana kekuasaan beralih kepada Jepang. Yang saat kependudukan Jepang ini tuh tidak ada partai politik. Jepang melarang partai politik di Indonesia, tetapi hanya membiarkan satu organisasi saja, yaitu organisasi Islam yang namanya itu Masyumi. Dengan alasannya itu agar bisa membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Jadi dengan Jepang membiarkan organisasi Islam ini tetap berdiri, diharapkan bisa menarik simpati masyarakat atau masyarakat Muslim di Indonesia saat itu, sehingga bisa membantu Jepang dalam
perang di Asia Timur Raya. Nah, setelah Indonesia merdeka, eh, pada masa demokrasi presidensial, Indonesia saat itu menerapkan sistem partai tunggal, yaitu hanya Masyumi, yaitu partai PNI yang berdiri saat itu. Kemudian pada demokrasi parlementer, UUD 1945 dan UUD RIS, Indonesia kembali menerapkan sistem multipartai dengan banyaknya partai yang berpartisipasi dalam kehidupan politik saat itu. Nah, selanjutnya pada masa demokrasi terpimpin, eh, terjadi penyederhanaan partai menjadi 10 partai. Kemudian partai PSI dan Masyumi ini dibubarkan dan dibentuk Front Nasional dengan prinsip ajaran Nasakom yang melibatkan PKI. Kemudian pada demokrasi Pancasila terjadi eksperimen dui partai dan dui grup di beberapa yang dilakukan beberapa kabupaten di Jawa Barat, tetapi hal ini kemudian diberhentikan. Kemudian pada tahun 1973 terjadi lagi penyederhanaan partai menjadi 3 bagian besar, yaitu tiga kelompok besar, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Nah, kemudian pada masa reformasi sampai sekarang, sistem kepartaian kembali kepada sistem multipartai. Karena pada masa sebelumnya sistem multipartai itu terbatas. Nah, pada masa reformasi kembali lagi sistem kepartaiannya menjadi sistem multipartai. Saat itu ada 48 partai yang mengikuti dan 21-nya itu masuk ke DPR. Kemudian pada 2004 sistem multipartai ini masih berlanjut. Tetapi hanya 7 partai saja yang berhasil masuk ke DPR, termasuk Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS, dan juga PAN. Nah, kesimpulannya atau inti dari pemahaman yang saya pahami dari materi ini adalah yaitu pembagian sistem kepartaian ke dalam 3 kategori, yaitu partai tunggal yang dimana hanya ada satu partai yang berkuasa atau dominan dalam suatu negara di antara beberapa partai lainnya. Kemudian ada dua partai, yaitu ada 2 partai dominan bergantian memperebutkan kekuasaan, yaitu ada partai pemerintah dan ada partai oposisi. Nah, yang ketiga itu multi partai yang dimana banyak sekali partai yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan kehidupan politik. Selanjutnya, apakah pengaruh partai politik ini menurun? Dari beberapa pengamat memang mengatakan demikian. Tetapi bukan berarti partai politik ini tidak ada gunanya ataupun bisa dibubarkan begitu saja, tidak bisa. Karena sejatinya partai politik ini berperan dalam kehidupan berdemokrasi. Dan yang terakhir itu tentang perkembangan partai politik di Indonesia, yang dimana pada masa demokrasi presidensial, parlementer, kemudian demokrasi terpimpin Pancasila, ini mengalami berbagai macam sistem kepartaian gitu. Mungkin itu saja pemahaman atau pemaparan materi yang bisa saya presentasikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun materi yang saya sampaikan ini kurang relevan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.